Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada yang setia menyimak acara-acara dan program pada Bisyarah Channel yang diselenggarakan oleh Zaid bin Sabit Waris Center. Kita bertemu kembali pada program Motivasi Waris Islam, motivasi yang ke-26 dengan tema Asal Muasal Harta Warisan. Terkadang ada orang yang mempermasalahkan asal muasal harta warisan. Misalkan, seorang berkata, Pak Ustadz, jika istri meninggal dunia, apakah suami akan mendapatkan warisan dari harta istri tersebut? Padahal harta tersebut dia dapat dari ayahnya. Jadi seakan-akan dia ingin bertanya, harta istri ini dia dapat dari ayahnya. Lalu istri meninggal, kok suaminya bisa dapat? Bukankah harta ini dia dapat dari ayahnya? Nah, pertanyaan ini timbul dari kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman. Karena seakan-akan penanya ini menyangka ini kan harta ayahnya istri. Kenapa kok suami bisa dapat? Kesalahpahamannya adalah karena yang dilihat adalah asal muasal harta istri. Bukan melihat harta ini milik istri. Sehingga yang benar dalam memahami konsep waris Islam, ketika kita akan mendata aset atau harta peninggalan almarhum, maka kita cukup memastikan bahwasanya harta tersebut memang milik almarhum, milik sah ketika beliau masih hidup. Kita tidak perlu membahas harta ini didapat dari mana. Yang penting dia mendapatkannya dengan cara yang sah dan halal. Baik dia dapat dari warisan orang tuanya atau kerabatnya, atau dia dapat dari hasil usahanya selama hidupnya, atau mungkin hadiah, hibah dan lain semacamnya. Selama harta tersebut dia miliki secara sah dengan cara yang sah, maka harta tersebut sah milik almarhum yang kemudian menjadi aset yang akan diwariskan kepada ahli warisnya. Ya. Nah, itulah yang terpenting. Ya. Jadi yang terpenting yang kita ketahui adalah harta tersebut adalah sah milik almarhum didapat dengan cara yang sah. Untuk itulah dalam Islam, jika almarhum memiliki hutang, itu artinya di antara harta yang ada di tangan almarhum ada hak orang lain. Makanya harus dikembalikan karena itu harta bukan milik almarhum. Ya, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Ya, jadi pembagian warisan itu mim ba'di wasiyatin, setelah dilaksanakan wasiat. Artinya jika almarhum meninggalkan wasiat, maka kita harus melaksanakan wasiat tersebut. Audain atau ada hutang. Artinya jika almarhum meninggalkan hutang, maka kita harus melunasinya. Karena hutang itu artinya harta milik orang lain, bukan milik almarhum. Ya. Jadi yang terpenting adalah kita memastikan status kepemilikan harta tersebut, bukan kita membahas dari mana dia dapat. Yang penting selama harta tersebut didapat dengan cara yang sah, maka sah menjadi milik almarhum, maka berikutnya sah menjadi aset yang akan diwariskan, harta yang akan diwariskan kepada para ahli warisnya. Itulah yang terpenting untuk kita pastikan. Jadi ketika kita akan membagi waris, kita data mana harta milik almarhum dan mana yang bukan milik almarhum. Yang milik almarhum itu yang kita bagi kepada ahli waris, yang bukan milik almarhum kita kembalikan kepada pemiliknya. Demikian, semoga menjadi tambah jelas buat kita semua. Dan jika masih ada yang belum jelas, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kami akan menyempatkan untuk menjawabnya. Zaid bin Sabit Center selalu siap untuk membantu kaum muslimin semua menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah terkait pembagian warisan. Baik ada program klinik waris ataupun ya, membantu kaum muslimin dimanapun berada untuk menyelesaikan pembagian warisan.
Demikian, semoga Allah memberkahi harta yang diberikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.